Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga bisa bertemu di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Wibi Handayani. Saya dari SD Negeri Giliwangi Awal. Kelima di Peru Seberangan Waterceng Waterboom air pengintang. Saya di sini sebagai pengajar praktik pada program pendidikan Guru Angkatan 11 untuk CGP ini. Di sini saya hanya memfasilitasi jalannya diskusi tentang isi dan prakasa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Iin bersama rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu, apa istilahnya, ini merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh CGP. Salah satunya adalah pendampingan individu, yaitu diskusi tentang isi dan prakasa. Adapun untuk bagaimana caranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah mengangkat tujuan diskusi, yang ketiga adalah merumuskan kalimat penumpang dan melihat isi sekolah. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi perilaku yang bisa dimengerti, yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah baiklah Bapak Ibu, untuk acara yang pertama, marilah kita buka diskusi ini dengan bacaan basmalah bersama. Untuk mengingat acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Ada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, kami diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu PP yang saya hormati, saya di sini atas nama sekolah secara ex officio karena Pak Kepala, mohon maaf, Ibu PP tidak bisa hadir karena berhalangan dengan kegiatan lain. Kemudian para wakil juga sedang berhalangan karena sekarang ada beberapa agenda, termasuk persiapan LKS nasional di Lampung. Alhamdulillah dari Retro mengirimkan 2 sertifikat nasional itu, yang satu mobile robotik, yang kedua robot industri. Nah, jadi kita sedang persiapan sana, sedang settle, dan juga Pak Yayat yang bisa berbulu mungkin beliau terbiasa. Jadi mohon maaf atas adanya, bukan berarti nyakirakeun, tapi lagi memang sedang banyak kegiatan. Kedepannya mudah-mudahan program guru penggerak ini seperti yang saya rasakan bisa minimal membuka cakrawala, karena di antara guru itu suka ada istilahnya awah gingsir, serasa sudah cukup ternyata ada lagi yang harus kita level up, ada lagi yang harus kita tingkatkan. Jadi semakin kita belajar itu semakin menyadari kebodohan kita, sehingga terjadi nanti long life education di sana. Tidak ada rasa kecukupan dalam mencari ilmu, tidak ada jumawa dalam berkarya. Maka dari itu sekolah yang saya lihat selama ini Pak Kepala sangat mendukung kegiatan CGP ini. Kebetulan di sekolah ini dulu perintisnya baru 1, nggak tahu tidak mau atau nggak tahu terlalu khusus seleksinya ya, seperti itu. Baru 1 yang ininya apa yang merintisnya, alhamdulillah intinya ada 4 ya,
Pak Kendar itu angkatan 9 tuh Pak Kendar, Pak Dede, Pak 4 ya? Bu Ani sama Bu Remi 5, berarti kalau Pundara ini baru 6 serang lebih dari 146 guru, berarti rasionya masih sedikit. Nah, butuh usaha bersama, terutama dari KCR juga Pak, untuk memberikan rekomendasi. Tahun ini semuanya. Oh ya, meskipun sekarang kan ada program PGP Jawa Barat, itu kan beda dengan yang nasional ya. Jadi akan ada orientasi yang berbeda. Jadi diharapkan nanti supaya ada proses percepatan transformasi pendidikan itu bisa lebih baik lagi. Dan utuh, kadang-kadang kita itu dari atas di Ngogorojo terus ngagerejek, ngorocok, mencelak datang ke tingkatan pendidikan itu kan. Karena kita mengetahui bahwa dalam tatanan sistem pendidikan, sistem manajemen di pendidikan kita itu ada tatanan makro di kementerian, tatanan meso pada di dinas ya, namanya dinas pendidikan provinsi, dan juga tatanan mikro. Nah, itu butuh kesinergian antara semua pihak untuk mengejawantahkannya bagaimana kebijakan menjadi betul-betul inovatif. Nah, mudah-mudahan CGP ini menjadi salah satu katalisasi supaya proses visi dari kementerian secara umum, secara nasional itu bisa diimplementasikan dalam real di sekolah. Salah satunya dengan PGP. Dan kami pada tim sangat mensupport untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan bisa nanti kedepannya mengimplementasikannya dalam komunitas-komunitas pembelajaran khususnya di lingkup sekolah ini aja tuh. Itu saja sebagai sambutan atas nama kepala. Terima kasih atas Ibu PP yang sudah hadir, Pak apa saya dilaporkan? Halo. Atas hadirnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Aun, perwakilan dari PCD wilayah 12 Kota Tasikmalaya. Yang saya hormati Ibu Yuni Handayani sebagai pengajar praktik saya selama kegiatan program ini. Yang saya banggakan rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan hadir di acara ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan utamanya hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diskusi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di dunia akhir. Untuk mengefektifkan waktu dan mudah-mudahan kegiatan kita ini ada manfaat, ada barokahnya, kita awali lagi dengan pembacaan basmalah. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Bapak Ibu dalam kegiatan baik pembelajaran maupun yang lainnya. Adapun kegiatan diskusi, mohon izin berdiri. Kegiatan untuk hari ini yaitu sesuai yang tadi diungkapkan oleh Ibu bahwa hari ini ada pendampingan individu kedua PGP yang akan 11 Kota Tasikmalaya dengan fokus diskusi yang akan kita lakukan yaitu tentang isi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Tujuannya untuk diskusi hari ini adalah yang ini. Kita tadi yang dilakukan oleh Ibu juga, kita di sini bukan untuk merubah visi sekolah yang sudah ada, tapi bermaksud untuk menyelaraskan visi-visi kita dengan visi sekolah. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku guru penggerak calon
calon guru penggerak. Tadi betul sekali Pak Rudi bahwa setelah mengikuti proses pembelajaran yang baru berapa modul, 1.4 berarti ada 4 modul saya sudah lalui. Ternyata banyak hal-hal yang mengorek kelemahan-kelemahan saya itu banyak. Saya merasa kemarin memberikan pelayanan terhadap anak tes dan ternyata masih banyak yang harus saya perbaiki, yang harus saya benahi. Dan saya yakin dari Bapak Ibu yang berada di sini itu lebih baik sudah bisa menerapkan, sudah ada nilai-nilai dan perannya sebetulnya lebih baik daripada kami yang mengikuti kegiatan ini. Hanya saja yang membedakan mungkin belum ada label mengikutinya gitu. Kadang-kadang kalau dalam kegiatan, dalam prakteknya, yang sebetulnya Bapak Ibu lah yang lebih hebat menjadinya. Nah, sebelum kita memulai ke acara atau diskusi kita dengarkan bersama tentang puisi Bapak Soekarno. Mimpi murid adalah mimpi kita saat ini. Mimpi kita, visi kita saat ini itu yang akan menentukan visi apa cita-cita murid kita di masa yang akan datang. Anak kita ingin mandiri, anak kita ingin kreatif, itu berasal dari kitanya dulu selaku guru. Nah, selaku guru, selaku pendidik, seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu kita harus bisa menuntun murid sesuai kodrat alam, kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selaku pendidik, ya kita harus bisa memberikan contoh sesuai dengan semboyan Ingat Sasukulodo, Imadyo Menungkasa, Tuturi Handayani. Memberi contoh, membimbing dan mendorong. Nah, mimpi-mimpi kita yang selaku pasti punya mimpi ya Bapak Ibu. Saya juga punya mimpi untuk anak didik saya misalnya. Saya ingin anak-anak didik saya itu tangguh, bisa berdaya saing, kompetitif, bisa ceria, bisa bahagia dan sebagainya. Itu adalah mimpi-mimpi kita. Terserah Bapak Ibu nanti mau seperti apa. Nah, yang terpenting mimpi-mimpi kita itu harus bukan kerja sesuai dengan harapan. Harus ini ya Bapak Ibu, harus berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila. Apapun itu mimpi kita, minimal itu harus ada dalam sini. Kreatif, mandiri, bernalar kritis. Itu visi kita itu harus bisa sampai ke sini juga. Bapak Ibu, saya selaku guru penggerak mempelajari tentang nilai-nilai apa saja sih yang harus saya terapkan. Di antaranya adalah harus berempati, harus berpusat pada murid. Pembelajaran itu harus bisa berpusat pada murid, harus bisa berkolaborasi, harus bisa berinovasi, bisa mandiri dan bisa reflektif.
Dan ini yang paling berat adalah melakukan perannya. Peran saya begitu berat adalah harus ini bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Ini harus semuanya juga harus ya, bukan saya saja, Bapak Ibu juga harus menjadi pemimpin pembelajaran. Bisa menjadi pendamping bagi teman-teman yang lain, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah dari sini mangga Bapak Ibu, silakan kita buat visi untuk murid-murid kita. Apa sih mimpi yang ingin dibangun oleh Bapak Ibu untuk murid-murid kita dengan menggunakan ini. Nah, dengan menggunakan kalimat-kalimat perumpam seperti ini. Untuk mempermudah, ya sebenarnya nganggo aplikasi Jamboard. Sudah selesai, udah lanjut. Pak. Yang kedua, perlu nama lagi toh, Pak? Ini siapa ini? Terus dikasih nama apa masuk? Ini Pak Galuh. Iya. Warnanya aja pink atau apa? Iya, sesuai warna aja biar bisa membedakan. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, mandiri sesuai cita-citanya, yaitu baik yang kreatif, tangguh, seperti itu. Mana? Itu ya. Berakhlak mulia. Kemudian tadi mandiri, yang tadi mandiri baik secara finansial, yang mandiri sesuai tadi cita-citanya, ada yang ingin bekerja, wirausaha, melanjutkan. Kemudian kreatif, tangguh, yang mendapat mandiri secara finansial itu bisa masuk sini ya. Itu mungkin yang bisa disimpulkan untuk kita memimpikan. Saya percaya bahwa murid adalah manusia yang dapat berubah. Ya sebelum tadinya tidak baik, sekarang mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi baik. Kemudian yang mempunyai minat, bakat, kemampuan yang luar biasa sesuai dengan minat bakat, itu mempunyai minat bakat saja. Kemudian kertas kosong, manusia yang dapat berubah, berarti kan tadi ya bisa masuk ke situ ya, yang kertas kosong. Jadi si siswa itu bisa manusia yang punya potensi untuk berubah, potensi masuk ke sini juga ya, yang mempunyai minat bakat. Seorang anak yang masih perlu dididik dengan cara meniru, berarti kita percaya bahwa murid adalah murid yang bisa mencontoh atau apa? Bisa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang unggul dan terpercaya. Terus membentuk karakter.
Wawasan pendidikan akan mempengaruhi kehidupan bernasa yang akan datang. Jadi apa ya? Wawasan sekolah merupakan dan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang mantap sekali. Berarti di sekolah kita itu harus harus ramah. Berarti di sekolah harus ramah anak. Tapi di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin adalah mempunyai cita-cita, wawasan, kedisiplinan, dengan mempunyai cita-cita, wawasan yang tinggi, mempunyai kedisiplinan, mudah-mudahan juga mereka harapkan siswa menuju sukses. Sukses sesuai cita-citanya. Bapak yakin untuk memberikan layanan dengan memberikan pelayanan terbaik. Itu ya Bapak Ibu. Berarti di sini kita pada di sekolah ini yang dapat mengantarkan siswa menuju sukses sesuai cita-citanya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham setiap anak mempunyai karakter yang berbeda, maka dari itu perlu pendidikan yang kreatif. Kita dan warga di sekolah ini paham. Lalu kita paham bahwa siswa mempunyai karakter yang unik, yang berbeda-beda. Tidak bisa selalu mengandalkan guru saja, harus ada kerja sama, harus berkolaborasi. Mantap, bagus sih, hebat Bapak Ibu. Perlu perjuangan untuk membantu siswa mewujudkan cita-cita. Dengan berkolaborasi, butuh perjuangan. Paham bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda dan berhak mendapatkan pelayanan yang optimal dari kita sebagai pendidik. Kita dan keluarga di sekolah paham bahwa siswa itu mempunyai karakter yang unik, maka diperlukan orang pendidikan, diperlukan kolaborasi, apalagi Bu, pelayanan pelayanan terbaik, pelayanan terbaik dari pendidik, dari semua pihak, dari kita aja ya, dari pendidik. Yang berikutnya, itu bisa mencurahkan mimpi-mimpinya dengan sebaik itu sudah terbayang pada saya. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak Ibu berikan itu ada yang masuk ke dalam profil pelajar Pancasila ya, ada ya. Tadi ada apa aja Bapak Ibu yang masuk dalam profil? Mandiri, kreatifnya ada, terus kolaborasinya ada ya. Kemudian
Tadi intinya Bapak Ibu, mimpi kita bersama itu bisa mewujudkan peserta didik tadi yang kreatif, yang tangguh, yang mandiri, yang berakhlak mulia. Nah, untuk visi SMK Negeri 2 Tasikmalaya ini adalah berlandaskan iman dan takwa sebagai pusat pendidikan dan pelatihan yang terpercaya. Nah, apakah visi sekolah kita itu sudah selaras dengan cita-cita kita selaku murid untuk murid yang berdasarkan tadi ya, berdasarkan dimensi ideologi pelajar Pancasila, sudah selaras apa belum? Maka Pak sebagai Pak Rudi boleh saya lakukan gimana? Baik, kalau saya melihat tadi dari yang disebutkan itu profiling dari anak yang diharapkan itu setidaknya sudah dilakukan sebagai indikator visi yang tadi yang digadang-gadangkan atau yang dibutuhkan oleh sekolah. Jadi tadi yang diharapkan dari guru-guru itu, mimpi ideal anak kita itu setidaknya menjadi indikator pencapaian dari sekolah ini. Jadi sangat relevan menurut saya melihat tadi apa korelasinya. Tadi salah satunya itu dari berbagai tadi harapan cita-cita murid, ya, waktu belajar Pancasila, nah itu. Jadi kalau bicara apa ada itu tentunya dari tempat itu salah satunya yang tadi yang kita bicarakan itu. Ya. Nah, kaitannya dengan mereka kalau dikreasikan di perjalanan itu bisa ada masuk gitu ya. Soalnya gimana dan takwa tadi ada. Nah, kan kita bicaranya bukan membahas visi SMKN ini. Bicara kesalahan salah satunya itu tadi kalau menurut saya. Jadi mimpi-mimpi guru, mimpi-mimpi murid itu harus jadi referensi ketika menentukan visi sekolah. Seperti itu pasti selaras. Dan karena harus jadi referensi itu kita menentukan visi sekolah. Seperti itu kalau menurut saya. Mantap sekali. Jadi ada korelasi kepada dari visi-visi yang tadi kita buat dengan visi SMK Negeri 2 Tasikmalaya sama apanya tadi bukan dengan apa ini kemudian menjadi apa pusat pendidikan dan pelatihan yang terpercaya artinya bisa tadi di dalamnya ya bisa mendidik siswa itu ya sesuai dengan karakter yang ingin dibangunnya ada di sini. Yang terpercaya itu kan itu karakternya luas ya. Sukses, siswa sukses, terserah dulu bisa ya. Jadi deh satu lagi yang barangkali tidak setuju saya udah selama boleh Bu Hilda selamat. Karena tadi juga saya menyampaikan bahwa tujuan SMK khususnya adalah membuat siswa itu nanti minimal bisa mandiri secara finansial. Jadi kalau kita bisa mengendalikan mereka, kita bisa menjadi pusat pelatih yang terpercaya dari mana nanti perusahaan akan kita lawan dengan selamat. Ayo mengabuk dan dua beli satu pendapatnya Bu Dewi. Iya. Bu Dewi harus komunikasi nih, harus kontak. Orang kita masuk di sini ya Bu Dewi gimana selaras apa tidak dengan tadi yang kita bahas? Baik Bu, kalau menurut saya tadi saya menunjukkan dari bahwa di sekolah ini kan tadi harus memberikan pelayanan yang terbaik. Berarti kan di sana sudah menurut saya sudah selaras dengan visi SMK 2 yang berdasarkan iman dan takwa. Jadi disebutkan harus memiliki akhlak yang mulia, kemudian pusat pendidikan dan pelatihan yang terpercaya. Dan kita harus diberikan pelayanan yang terbaik dari kita sebagai pendidik kepada siswa supaya siswa itu bisa menjemput apapun itu harapannya di masa yang akan datang. Dan itu ya mantap Bu.
Berarti ini sudah sepakat tidak bisa. Jadi kita itu ya SMK ingin mewujudkan bahwa siswa itu menjadi nantinya menjadi tenaga yang terlatih dan terdidik, tentu saja dengan berlandaskan iman dan takwa. Ya salah satunya dan mungkin yang terpercayanya itu tadi masih banyak sudah tercantum tuh profil pelajar Pancasila itu. Sudah selaras? Pamit selaras bagaimana sekarang supaya visi ini bisa dilaksanakan, kegiatan-kegiatan kita bisa sesuai dengan ini. Kira-kira konkretnya seperti apa? Mungkin bisa pada pertanyaan ini salah satu. Ya mau ditulis Bapak Ibu, tapi mau ditulis mau dilapor. Dari Pak Kapolres dulu coba menurut Pak Kepala Program kalian. Harus Kalian